Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat. Meskipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Koinonia atau persekutuan mempunyai dasar dan tujuan yang berasal dari Yesus Kristus. Dasar dan tujuan ini tidak dapat diganti dengan dasar dan tujuan yang lain. Jikalau persekutuan ini mengganti dasar yang sudah diletakkan oleh dan di dalam Yesus Kristus, maka persekutuan ini kehilangan hakikatnya. Dan secara asasi bukan persekutuan lagi. Koinonia adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus. Walaupun banyak anggota, namun membentuk satu tubuh Kristus. Di dalam koinonia ini, kita tidak hanya sekedar bersekutu, tetapi kita juga mengabarkan Injil Kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatan kita di mana saja kita berada. Minggu ini kita akan bersama-sama membahas mengenai gereja yang melayani atau diakonia. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak asing dengan kata pelayan atau melayani. Dan di dalam dunia pemerintah negara, semua aparat negara bahkan disebut sebagai pelayan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, banyak kita jumpai aparat negara justru berperilaku sebaliknya, yaitu ingin selalu dilayani. Perilaku ini justru bertentangan dengan sumpah mereka pada saat mereka dilantik. Gereja atau umat Allah dipanggil untuk melayani manusia, seluruh umat manusia loh yang dilayani, bukan hanya diri sendiri, keluarga, atau kelompok-kelompok tertentu. Melayani adalah kata penting dalam ajaran Yesus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa para pengikut Yesus harus merendahkan diri dan rela menjadi pelayan bagi sesamanya. Namun, sebelum kita masuk pada materi inti kita, marilah kita ambil sikap doa, kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Rahim, Yesus Kristus Putramu telah memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya kami hidup saling melayani. Karena itu ya Bapa, bimbinglah kami dalam pelajaran ini agar mampu memahami ajaran Yesus tentang melayani yang diwariskan kepada gereja. Sehingga selanjutnya kami mampu menjadi pelayan satu terhadap yang lain atas dasar kasih Yesus sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada 6 indikator yang ingin kita capai. Yang pertama, mendeskripsikan isi atau pesan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 dalam kaitannya dengan semangat pelayanan bagi orang Katolik. Yang kedua, menjelaskan tugas pelayanan sebagai tanggung jawab murid-murid Kristus. Ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri pelayanan gereja. Keempat, menyebutkan macam-macam bentuk pelayanan gereja Katolik. Kelima, menceritakan tokoh-tokoh gereja yang mencurahkan hidupnya untuk pelayanan kepada kaum miskin dan tertindas. Dan yang terakhir, mendeskripsikan bentuk partisipasi dalam tugas pelayanan gereja. Di antara kalian, ada yang sudah mengenal atau yang tahu siapa tokoh Dr. Lee Agustinus Darmawan ini?
Ia adalah seorang dokter yang mengabdikan diri tanpa pamrih dengan memberikan pelayanan medis secara gratis kepada ribuan masyarakat miskin di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mempermudah aktivitas pelayanan medis. Dan ia juga mendirikan sebuah wadah, yaitu yayasan yang berkedudukan di Jakarta. Keprihatinan terhadap kaum miskin dan terpinggirkan merupakan panggilan jiwa Dr. Lee untuk memberikan diri sepenuhnya melayani orang-orang sakit. Ia juga mengaku bahwa ketika menjalankan pelayanan medis sering menghadapi tantangan dan halangan, terutama tantangan alam yang sering tidak bersahabat. Namun, ia juga mengaku bahwa kekuatan Tuhan telah menuntun perjalanan dan karyanya yang luhur itu untuk melayani sesama. Untuk mendukung karya pelayanan, yayasan telah merancang sebuah kapal laut untuk dijadikan rumah sakit terapung. Rumah sakit itu untuk melayani masyarakat di wilayah-wilayah terpencil, terutama masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa ya! Untuk lebih mendalami ajaran kitab suci tentang gereja yang melayani, anak-anak dapat membaca Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Setelah itu, kalian bisa menjawab 4 soal yang sudah tersedia. Yang pertama, apa isi pesan kitab suci yang sudah kalian baca? Yang kedua, sikap apakah yang diajarkan Yesus kepada kita? Yang ketiga, salah satu tugas gereja adalah melayani. Coba kalian sebutkan ciri-ciri pelayanan gereja itu seperti apa. Dan yang keempat, sebutkan bentuk-bentuk pelayanan gereja Katolik yang ada di Indonesia. Wow, ini tentunya banyak sekali kalau kalian memperhatikan di sekitar kalian atau melalui media sosial. Dasar pelayanan dalam gereja adalah semangat pelayanan Yesus sendiri. Pelayanan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut Yesus. Dengan kata lain, melayani sesama adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani sebagai konsekuensi dari imannya. Nah, orang Kristiani tidak hanya bertanggung jawab terhadap Allah dan Putranya Yesus Kristus, tetapi juga bertanggung jawab terhadap sesama. Ada 4 ciri pelayanan gereja. Yang pertama, bersikap sebagai pelayan. Yesus menyuruh para muridnya untuk selalu bersikap sebagai yang paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Yesus sendiri memberi teladan dan menerangkan bahwa demikianlah kehendak Bapa. Menjadi pelayan adalah sikap yang radikal. Kemudian yang kedua, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Ciri religius pelayanan gereja adalah menimba kekuatannya dari teladan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, sebagai orientasi pelayanan gereja terutama ditujukan kepada kaum miskin. Dalam usaha pelayanan kepada kaum miskin, janganlah mereka menjadi subjek belas kasihan. Pelayanan berarti kerjasama. Di dalamnya semua orang merupakan subjek untuk ikut bertanggung jawab. Yang paling pokok adalah harkat, martabat, harga diri, bukan kemajuan dan bantuan spiritual atau sosial, yang hanyalah sarana saja. Tentu sarana dan prasarana juga penting dan tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Namun, yang paling pokok adalah sikap pelayanan itu sendiri.
Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah kerendahan hati. Dalam pelayanan, gereja Katolik harus tetap bersikap rendah hati. Gereja tidak pernah berbangga diri, tetapi tetap melihat dirinya sebagai hamba yang berguna. Kemudian, bentuk-bentuk pelayanan gereja. Pelayanan gereja ini dibagi menjadi dua, ke dalam dan keluar. Pelayanan gereja yang bersifat ke dalam adalah pelayanan untuk membangun jemaat. Pelayanan ini pada dasarnya dipercayakan oleh kaum hierarki. Namun, kaum awam pun diharapkan dapat berpartisipasi di dalamnya. Misalnya, sebagai pengurus dewan keuskupan, dewan paroki, terus pengurus wilayah, atau ketua lingkungan, bahkan ketua OMK juga termasuk. Kemudian pelayanan keluar, yang lebih difokuskan adalah pelayanan demi kepentingan masyarakat luas. Bentuk pelayanan gereja Katolik banyak, ada 4, yaitu dalam bidang kebudayaan dan pendidikan, bidang kesejahteraan, bidang politik, dan bidang hukum. Untuk menutup proses pembelajaran kita, maka kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami dalam pertemuan ini. Semoga dalam hidup sehari-hari kami sanggup melayani sesama dengan baik dalam perkataan maupun perbuatan, demi kemuliaan-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.